adalah lampiran. Lampiran adalah jumlah dokumen yang disertakan dalam surat lamaran pekerjaan yang kamu kirim atau yang akan kamu kirim. Ya, contohnya jika dia ada 4 lembar, kamu lampirkanlah di dalam tulisan lampiran itu 4 lembar, atau bahkan jika satu berkas kamu katakan seperti itu ya sayangnya. Gunaan dari lampiran adalah sebagai penunjuk kepada si penerima surat tersebut bahwasanya ada dokumen-dokumen tambahan yang dilampirkan selain dari surat lamaran pekerjaan yang dikirim. Nah, seumpama nih, kamu mengirim dokumennya itu 4 lembar. Ternyata ketika surat lamaran itu sampai kepada si penerima, kepada si pimpinan, itu hanya 3 lembar saja. Berarti ada kekurangan 1 lembar. Seumpama nih, kamu mengirim 4 dokumen. Ya, 4 dokumen yang kamu kirim. Ternyata kepada si penerima surat atau si pimpinan yang sampai itu hanya 3 dokumen, hanya 3. Berarti ada kurang 1 dokumen lagi, ada kehilangan 1 dokumen lagi. Nah, kehilangan ini atau kekurangan ini bisa dicek kepada staf atau pihak yang terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Itu maksudnya. Itulah tujuan dari lampiran. Jadi ketika kamu mengirim surat lamaran pekerjaan sayang, lampirannya itu harus kamu sertakan 3 lampiran, 4 lampiran, 5 lampiran, atau 1 berkas. Itu maksudnya sayang ya. Dokumen atau keterangan yang biasa disertakan dalam surat lamaran pekerjaan itu ada riwayat hidup atau kurikulum vitae, pas foto, KTP, setelan ijazah, surat keterangan sehat, berkelakuan baik dari kepolisian dan referensi jika ada ya sayang ya. Oke, ini yang kita dalam surat lamaran pekerjaan. Penulisan lampiran nih. Titik 2, 4 lembar, boleh menggunakan angka, boleh juga huruf. Kemudian ini lampiran 1 berkas, boleh menggunakan angka, boleh menggunakan huruf. Tapi yang seperti ini salah. Kenapa? Kata lampirannya disingkat. Tidak boleh sayang ya. Kemudian di sini lagi, kenapa ini salah? Karena sudah tidak efektif lagi bahasanya, sudah rancu. Ini sudah menggunakan angka, ini juga sudah menggunakan huruf, padahal fungsinya sudah sama seperti kata perihal yang tadi sayangnya, sama fungsi. Jadi pilihlah satunya saja. Itu. Yang keempat, alamat surat atau alamat tujuan surat. Penulisan alamat surat atau alamat tujuan surat itu sayang ada 2. Yang pertama, alamat surat di luar dan alamat surat di dalam. Dan dikatakan dengan alamat surat di luar itu adalah alamat yang kita tulis di amplop surat. Kita buat di sini kepada, kemudian si pengirim ini kita buat. Sedangkan kalau alamat surat di dalam, berarti di dalam surat itu sendiri ada alamatnya. Apa tujuan dari penulisan alamat surat yang ada di luar? Nah, alamat tujuan surat dalam amplopnya itu, di luar di sini di sampulnya itu, tujuannya itu agar si petugas pos tahu kemana surat tersebut akan disampaikan. Jadi penulisan alamat surat di sampul surat itu harus lengkap dan benar. Oke, bisa saja alamat surat yang kamu tulis itu tidak terlalu fatal, atau surat lamaran kamu ini sampai kepada tujuannya. Namun si pelamar tetap saja tidak diuntungkan karena akan memberikan kesan bahwasanya si pelamar itu orangnya ceroboh. Si penerima surat tidak enak hati, atau bahkan si penerima surat merasa terlecehkan. Jadi ketika kamu mengirim surat lamaran pekerjaan kepada instansi atau perusahaan yang kamu tuju, kamu harus memperhatikan alamatnya. Jadi surat yang kamu kirim itu alamatnya harus lengkap.
harus kamu sesuaikan dengan iklan lowongan yang kamu baca. Jadi alamat yang di iklan lowongan yang kamu baca itulah yang kamu lampirkan di dalam surat lamaran pekerjaan kamu. Begitu. Ini contoh penulisan alamat surat lamaran di alamat luar. Nih ya, kepada tanpa tanda baca ya. Kemudian PT tanpa tanda baca, kemudian nama perusahaannya. Setiap nama katanya itu harus menggunakan huruf besar. Ini UP untuk perhatian yang sayangnya karena Indonesia singkatan dia menggunakan U titik P titik ya, kemudian HRD dan GA departemen. Kemudian jalan ini ya, kemudian kode posisinya, ini alamat lengkapnya. Kenapa tidak menggunakan kata yang terhormat? Karena tidak ditujukan kepada perorangan seperti itu. Ini juga kepada 4791 Jakarta 147 ini ya. Jadi tidak menggunakan kata yang terhormat, karena kata yang terhormat itu ditujukan kepada orangnya atau kepada personalianya atau kepada pimpinannya. Tapi karena itu ditujukan kepada perusahaannya langsung, jadi tidak menggunakan kata yang terhormat. Sedikit informasi ya sayangnya, banyak juga kita temukan perusahaan mencantumkan alamat perusahaannya itu dalam iklan lowongan pekerjaan menggunakan PO Box. Nah, hal itu memang sengaja dirahasiakan. Alamat mereka memang sengaja dirahasiakan. Tujuannya agar si pelamar tidak mendatangi langsung perusahaan. Jadi mereka bisa mengirim surat lamaran pekerjaannya melalui pos, kemudian tuliskan alamat surat pekerjaan PO Box sekian-sekian, seperti itu. Gitu ya sayangnya. Kemudian apakah kamu perlu repot-repot mencari alamat PO Box-nya itu di kantor pos? Kamu nggak perlu repot-repot, karena itu lebih menggampangkan kita. Namun sebagai si pelamar ya sayang, kamu harus hati-hati dalam melamar pekerjaan, apalagi alamat suratnya itu menggunakan PO Box. Apabila suatu pekerjaannya itu menjanjikan hal yang menggiurkan atau mungkin fasilitasnya berlebihan, salarinya itu sangat tinggi, kamu jangan langsung tergoda. Kamu harus hati-hati karena banyak penipuan yang terjadi sayang. Jadi saran ibu, jika nanti kamu menjadi seorang calon pekerja, kamu harus hati-hati dalam melamar pekerjaan. Jadi kamu tidak sampai tertipu. Ya, di sini dikatakan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan alamat surat luar. Nah, di sini ya, penulisan alamat tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Ini tadi. Tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Kemudian alamat surat ditujukan langsung pada nama perusahaan atau alamat PO Box, tidak perlu menggunakan kata yang terhormat ya atau YTH sayangnya. Ini sudah ibu katakan tadi, karena yang terhormat itu ditujukan kepada orangnya, ini dia. Nah, ditujukan kepada orang, contohnya kepada direktur kah, manajer, kepala bagian personal ya. Kemudian yang ketiga nih, apabila jenis kelamin si penerima surat lamaran itu tidak diketahui, jadi kamu nggak perlu menggunakan kata bapak atau ibu. Nah, kata bapak atau ibu itu harus dihindari ya sayangnya. Namun kalau sudah kamu ketahui, ini boleh ya digunakan kata ibu atau jenis kelamin. Jika bapak, kamu bisa menuliskannya. Nih, sekarang alamat dalam. Ini ibu udah jelaskan tadi sayangnya. Alamat dalam surat itu yang ditulis langsung di dalam suratnya. Nah, fungsinya itu ini. Fungsinya sebagai pengontrol bagi penerima surat bahwa dirinya lah yang berhak menerima surat itu. Contoh, surat lamaran ini disampaikan atau ditujukan kepada Ibu Fatimah Hasan. Jadi yang berhak untuk menerima surat lamaran ini
Ibu Fatimah Hasan SD. Nah, di sini tadi dikatakan fungsi alamat dalam sebagai pengontrol bagi penerima surat bahwa dirinya lah yang berhak menerima surat tersebut. Sama seperti ini, Ibu Fatimah lah yang berhak menerima, itu maksudnya ya sayang ya. Penulisan alamat surat baik di luar dalam itu hampir sama ya sayangnya. Perbedaannya itu hanya terletak pada kata kepada. Kalau alamat surat luar, kata kepada digunakan. Kata kepada digunakan. Sedangkan kalau penulisan kepada alamat dalam tidak digunakan. Jadi tadi di alamat luar ini kemudian kalau dia alamat suratnya di dalam, kata kepadanya tidak perlu. Kemudian menggunakan kata yang terhormat. Kenapa menggunakan kata yang terhormat? Karena ditujukan kepada perorangan, kepada orang tentunya. Ini juga yang terhormat kepada orang, Kepala SMA Cita Persada. Itu ya sayangnya. Penulisan yang terhormat ya, Y-nya itu menggunakan huruf besar, TH-nya menggunakan huruf kecil, dan di sini menggunakan tanda titik. Nah, kenapa ini salah? Karena di sini menggunakan tanda koma. Kemudian kata manajernya ini menggunakan huruf kecil, padahal seharusnya menggunakan huruf besar seperti itu. Inilah dia yang benar. Jadi seumpama di sini menggunakan tanda koma, titik dua, atau tanpa tanda baca sekalipun itu tetap salah. Jadi yang benar tanda titik. Kemudian penulisan kata PT, penulisan singkatan PT. Di sini PT tanpa tanda baca. Jadi PT diikuti nama PT-nya. Sedangkan di sini PT menggunakan tanda titik, itu udah salah. Penulisan kata jalan juga ya sayangnya. Nih, penuliskan kata jalan itu tidak bisa disingkat, tidak bisa JL atau JLN, dan tidak diikuti dengan tanda baca. Jadi penulisan kata jalan itu harus lengkap, dan apabila kata jalan ini diikuti dengan nama jalannya, dimanapun posisi kata jalan ini, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, dia tetap menggunakan huruf besar jika diikuti nama jalannya. Namun jika kata jalan tidak diikuti nama jalan, contohnya saya sedang di jalan, itu tidak bisa menggunakan huruf besar ya sayangnya.